Kembali lagi dengan saya Akmal Bashar. Pada kali ini saya akan membahas mengenai apa yang harus diperhatikan dalam sebuah material handling serta mengapa harus menghitung ongkos material handling kembali setelah didapatkan alternatif layout fabrikasi terpilih. Jadi yang harus diperhatikan dalam material handling sendiri ini yang pertama ada keamanan. Pastikan penanganan material handling ini tidak membahayakan karyawan serta tidak merusak barang. Yang kedua itu ada pemeliharaan peralatan. Dengan pemeliharaan peralatan yang baik dapat dipastikan kondisi peralatan atau barang ini baik secara terus-menerus. Yang ketiga itu ada efisiensi operasional yang dimana penanganan material handling yang efisiensi ini dapat meminimalkan waktu serta biaya. Terus untuk poin yang kedua ini mengapa harus menghitung ongkos material handling kembali? Karena untuk membantu dan memastikan bahwa perencanaan dan keputusan terkait layout fabrikasi ini didasarkan pada informasi biaya yang terkini dan akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Akmal atas penjelasannya. Di sini saya akan membahas mengenai poin ketiga dan poin keempat. Di mana poin ketiga ini membahas mengenai OMH awal dan OMH revisi. Di mana perbedaannya sendiri itu pada OMH awal ini kita menggunakan data pada awal perencanaan. Ini seperti kita memperkirakan awal yang berikan ketika rancangan proyek atau tugas dimulai. Dan juga untuk data awalnya itu sendiri itu berdasarkan dari pengalaman sebelumnya atau berdasarkan penilaian awal tanpa informasi terperinci. Sedangkan perbedaannya terhadap revisi di mana perencanaan itu lebih lanjut diperbarui setelah perencanaan lebih lanjut dan lebih banyak informasi yang tersedia. Dan untuk informasi juga itu melibatkan data yang lebih akurat dan rinci setelah tahap perencanaan yang lebih lanjut atau ketika proyek sudah berjalan. Selanjutnya poin keempat ini adalah apa yang dimaksud ARC, di mana Activity Relationship Chart adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar kegiatan dalam suatu proyek, membantu memvisualisasikan sekuen dari suatu proyek dan dapat digunakan dalam perencanaan proyek untuk memahami dan mengolah ketergantungan antar kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rifki Ataya dengan PM 2030 1120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ARC atau Activity Relationship Chart. ARC sendiri adalah suatu diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan serta memahami hubungan antara kegiatan atau tugas dalam suatu proyek. Kemudian ada perbedaan AAD dan ARC, di mana AAD atau Area Allocation Diagram digunakan untuk mengalokasikan serta memvisualisasikan penggunaan ruang atau area dalam suatu proyek, seperti lokasi fisik peralatan atau fasilitas. Sedangkan pada ARC atau Activity Relationship Chart digunakan untuk memvisualisasikan dan memahami hubungan kronologis antara berbagai kegiatan atau aktivitas serta tugas dalam suatu proyek. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Activity Relationship Chart atau ARC adalah diagram yang digunakan untuk mendapatkan hubungan dari aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam pembuatannya, ARC dapat dibagi dalam 3 kelompok atau bagian. Kolom pertama berisi pengelompokan aktivitas. Secara umum, aktivitas dalam perencanaan tata letak pabrik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu 1 kelompok aktivitas produksi, 2 kelompok aktivitas pelayanan atau service, 3 production service atau pelayanan produksi, 4 general service atau pelayanan umum, 5 personal service pelayanan pegawai, dan 6 physical plant service atau pelayanan bangunan pabrik. Dalam menggambarkan derajat kedekatan hubungan antara seluruh kegiatan dalam Activity Relationship Chart, menggunakan simbol-simbol seperti A, E, I, O, U, dan X, di mana A adalah absolute necessary, yaitu hubungan yang bersifat mutlak yang diwarnai merah, E especially important, yaitu hubungan yang bersifat sangat penting yang diwarnai kuning, I important, yaitu hubungan yang bersifat cukup penting yang berwarna hijau, O yang dimana ordinary, yaitu bersifat biasa saja yang diwarnai biru, U undesirable, yaitu hubungan yang tidak diinginkan yang berwarna putih, dan X hubungan yang sangat tidak diinginkan yang berwarna coklat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.